Halo semua, assalamualaikum. Apa kabarnya woi? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Thank you sudah klik channel ini, Mira Sarini. Sebelum kita lanjut kisahnya, pastikan dulu untuk subscribe ya. Aku tungguin ya woi. 1, 2, 3, 4, 5. Udah di subscribe. Oke, thank you. Kali ini aku akan bahas tentang sebuah bangunan yang tak asing lah di telinga kalian woi. Apa itu? Jam gadang. Aku berani pastikan nih, kayaknya pastinya di antara kalian gak ada satupun yang belum pernah ke Jam Gadang, ya kan? Bagi yang belum pernah datang ke Jam Gadang, aku doain murah rezekinya, biar bisa jalan-jalan lah ke sini dan datang langsung. Amin ya rabbal alamin. Bagi kalian yang pernah mengunjungi kota Bukit Tinggi, pasti mengenal ya namanya Jam Gadang. Ya, Jam Gadang adalah nama sebuah menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya dikelilingi oleh Pasar Bawah, Pasar Atas, Plaza Bukit Tinggi, dan Istana Bung Hatta. Nah, nama Gadang berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti besar. Nama ini diambil karena jam yang terdapat di keempat sisi menara tersebut yang berdiameter cukup besar, yaitu 80 cm. Selain sebagai monumen kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga menjadi objek destinasi para wisatawan baik domestik maupun asing. Nah, dari puncak menara, para wisatawan bisa menikmati pemandangan kota Bukit Tinggi yang terdiri dari bukit, lembah, dan bangunan yang berjajar di tengah kota. Saat ini dengan diperluasnya taman di sekitar Menara Jam Gadang, tempat ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat sekitar yang ingin menyelenggarakan semacam event-event tertentu seperti bazar, festival, dan lain-lain. Tapi sayang ya, semenjak beberapa tahun terakhir sejak corona, kegiatan-kegiatan cukup dibatasin kan. Menurut cerita para tokoh sejarah nih ya, pembangunan Menara Jam Gadang dimulai sekitar tahun 1826 pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Menara jam ini dibangun sebagai kado untuk sekretaris Kota Bukit Tinggi, yaitu Rockmaker. Desainnya dirancang oleh Yazid Rajo Mangkuto, seorang arsitektur pribumi, dan peletakan batu pertama dilakukan oleh putra Rockmaker yang saat itu masih berusia 6 tahun. Pembangunannya diprediksi menghabiskan dana 3.000 gulden. Nah, pada masa itu nilai angka tersebut cukup fantastis. Tak heran jika dalam sejarah pembangunannya yang memakan waktu cukup lama, Jam Gadang menjadi pusat perhatian sehingga dikenal luas di kalangan masyarakat. Nah gitu, sejak didirikan hingga saat ini, ornamen Jam Gadang sudah beberapa kali mengalami perubahan, khususnya pada bagian atapnya tuh. Nah, pertama kali itu dibangun atap menara dibuat berbentuk bulat dengan patung ayam jantan di atasnya yang menghadap ke arah timur. Pada masa penjajahan Jepang, atap tersebut direnovasi menjadi bentuk seperti pagoda atau kelenteng. Nah, kemudian setelah Indonesia merdeka, atap menara tersebut diubah menjadi bentuk seperti adat rumah Minangkabau sekaligus menjadi simbol dari suku Minangkabau. Renovasi terakhir pada Jam Gadang dilakukan pada tahun 2010 oleh Badan Pelestarian Pusaka Indonesia yang disingkat BPPI, yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi dan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta. Renovasi tersebut diresmikan pada tanggal 22 Desember 2010, tepat pada hari ulang tahun Kota Bukit Tinggi yang ke-262. Sampai saat ini kan Jam Gadang tersebut terus dilestarikan keberadaannya. Gitu ceritanya woy. Nah, dari segi bangunan, Jam Gadang ini didirikan tanpa besi penyangga dan adukan semen. Campurannya hanya pasir putih, kapur, dan putih telur sebagai perekatnya loh. Putih telur ini selain sebagai bahan masakan dan kecantikan juga dipercaya memiliki kandungan zat perekat yang sangat kuat loh. Hal ini juga telah didukung beberapa penelitian tentang kandungan telur. Nah, dalam sejarah, bangunan-bangunan lain seperti Colosseum di Roma, Masjid Raya Sultan di Riau, Candi Borobudur di Jogja, dan bangunan bersejarah lainnya dibangun menggunakan putih telur. Nah, kalau zaman dulu putih telur untuk bangunan kan. Kalau sekarang putih telur dipakai buat masker hampir kinclong. Wow. Nah, kembali pada Jam Gadang, bangunan dasarnya memiliki luas 13 x 4 meter dan memiliki tinggi 26 meter.
Bagian dalam terdiri dari beberapa tingkat dengan tingkat teratas menjadi tempat penyimpanan bandul. Di tahun 2007, bandul tersebut sempat patah akibat gempa, namun langsung diganti oleh pemerintah Bukit Tinggi. Pada keempat sisinya menara tersebut terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm. Jam tersebut didatangkan langsung dari Belanda melalui pelabuhan Teluk Bayur. Perlu diketahui ya mesin pada jam gadang dibuat secara eksklusif tuh, yaitu hanya 2 unit saja di dunia loh, bukan di Indonesia, apalagi di Bukit Tinggi, apalagi di Sumber gitu kan. Satu digunakan pada jam gadang, satu lagi digunakan di jam besar Big Ben London, Inggris. Nah, mesin jam yang diberi nama Brixlion tersebut dibuat oleh perusahaan asal Jerman yang bernama Farman Rellinghausen. Di balik pembuatannya, ternyata jam gadang memiliki keunikan tersendiri, yaitu angka Romawi yang terdapat pada jam tersebut. Tulisan angka 4 yang ada di jam tersebut menyimpang dari pakem gitu, karena tertulis seperti ini, bukan seperti angka 4 ini. Nah, disitulah ternyata letak keunikannya. Angka 4 Romawi yang seharusnya ditulis 1V malah ditulis dengan angka 1 berjejer 4 kali. Keunikan penulisan angka pada jam tersebut menyisakan tanda tanya besar lah bagi setiap orang yang melihatnya. Apakah penulisan angka tersebut merupakan sebuah kesalahan dalam pembuatannya atau memang sebuah patron kuno untuk angka Romawi? Ada beragam versi waktu itu cerita terkait penulisan angka Romawi tersebut yang beredar di tengah masyarakat. Di antaranya adalah pendapat yang menyebut bahwa angka 4, angka 1 yang berjejer 4 kali itu pada jam gadang merujuk pada kecemasan Belanda terhadap simbol 1V yang merupakan singkatan 1 victory yang memiliki arti aku menang. Nah, Belanda tuh takut kan angka 1V itu menjadi pemicu semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Pendapat yang meyakini bahwa angka 1 4 kali yang berjejer tuh merujuk pada jumlah korban tewas sebagai tumbal dalam pembangunan menara jam tersebut. Nah, ada juga nih pendapat yang menjelaskan bahwa alasan penggunaan angka 1 4 kali yang berjejer tuh semata-mata hanya masalah teknik aja gitu. Nah, apabila angka 1V yang digunakan, maka pandai besi harus membuat huruf X sebanyak 4 batang, huruf 1 sebanyak 16 batang, dan huruf V sebanyak 5 batang. Nah, yang jadi masalah pada zaman itu pandai besi hanya bisa ekonomis jika membuat besi dalam kelipatan 4. Jika angka 4 ditulis dengan simbol 1V, maka akan ada 3 batang huruf V yang terbuang gitu. Nah, karena alasan ekonomis tersebut lah kan akhirnya pandai besi membuat angka 4 dengan simbol 1 4 kali, bukan 1V. Pendapat dari versi lain menyebut bahwa pada awalnya kan penomoran Romawi emang bervariasi. Pada masa awal angka 4 memang ditulis 1 sebanyak 4 kali dengan huruf I gitu ya, 1 gitu ya, lurus gini. Hal ini dibuktikan pada jam matahari yang dibuat sebelum abad ke-19. Hampir semuanya menggunakan 1 4 kali kalau angka 4 tuh. Nah, untuk angka 4 termasuk jam gadang. Karena dibuat pada awal abad ke-19, maka penulisan angka 4 masih menggunakan simbol 1 4 kali gitu. 1 1 1 1 gitu. Jadi dilihat berbagai pendapat tadi yang aku sampaikan tadi ya, maka penjelasan pada poin keempat lah yang dirasa masuk akal kan weh. Kalau ada pendapat kalian yang lain bolehlah juga, silahkan tulis di kolom komentarnya ya. Jadi sesungguhnya keunikan yang terjadi pada angka 4 pada menara jam gadang hanya dirasakan oleh masyarakat modern saja. Karena pada masa ini kan angka 4 dalam Romawi selalu ditulis 1V, bukan 1 1 4 kali. Lalu bagaimana dengan menara Big Ben yang disebut-sebut sebagai kembaran jam gadang tuh? Nah, penulisan angka 4 pada jam menara Big Ben menggunakan simbol 1V untuk 4, bukan 1 1 1 1. Nah, jika merujuk pada pakem pembuatan jam dunia, maka jam yang terdapat pada menara Big Ben di Inggris telah melanggar konvensi perjaman gitu ceritanya. Ya, oke, demikian saja video aku kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada penyampaian aku yang kurang barangkali. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kasih like-nya, komentar, dan silakan share juga di sosial medianya, oke?
Dan jangan lupa untuk pastikan untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.